ini. Kita ambil satu pias, ya. Kita ambil satu pias, ya. Kita ambil satu pias, kemudian kita ambil satu pias. Ya. Kita asumsikan dulu, ya. Untuk satu bagian atau satu pias, lihat gambar ini, kita gunakan rumus Simpson. Ini kita buktikan dulu dengan rumus Simpson ini. Nanti ada pertanyaan, loh Pak kok langsung gunakan rumus Simpson ini, didapat dari mana? Kita gunakan dulu ini, belum ke integral atau luas keseluruhannya. Kita buktikan ini dapat dari mana? Bahwa A itu merupakan luas, ya. Ini simbolnya A, ya, atau L, ya, supaya tidak tertukar. Katakan A, rumusnya adalah H per 3 Y0 ditambah 4 kali Y1 ditambah Y2. Kita buktikan dulu untuk ini, ya. Kita buktikan dahulu rumus di atas, ya, dengan integral tertentu. Bahwa integral A, integral, lihat gambar sini. Luas mencari ini, ya, kita definisikan batas bawah. Kalau ini titik M, panjang di sini kan H. Kalau kedua-duanya kan 2H. Berarti titik ini adalah M dikurangi H. Sedangkan yang ini M ditambah H. Berarti dataran satu bagian itu dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah BF ditambah C. Ini kan dibatasi sumbu X, berarti di sini DX. Dibatasi lagi X sama dengan berapa yang tadi saya tanyakan, M dikurangi H, M dikurangi H, batas bawah, sampai batas atas, kalau di sini M, di sini H, berarti ditambah, adalah M plus H. Itu dengan integral tertentu, atau luas dataran, yaitu yang diasumsikan A. Nah, kita integralkan. Nah, kalau ini kan mudah diintegralkan. Integralnya adalah A per 3 X pangkat 3 ditambah B per 2 X pangkat 2 ditambah CX, batas atas M plus H, batas bawah M min H. Ya, itu integral tertentu. Ya. Berarti kita masukkan, nah ini satu suku dulu aja ya. A per 3, ini A per 3. Kita ganti X-nya dengan batas atas. Lalu kurangi batas bawah. Berarti batas atasnya, A per 3-nya dikeluarkan, ya. Berarti batas atasnya M plus H dipangkatkan 3, dikurangi batas bawahnya, X-nya diganti, berarti M min H dipangkatkan 3, kurung tutup. Untuk suku yang pertama. Suku yang kedua adalah B per A, B per 2. Kita keluarkan, X-nya diganti dengan batas atas, M plus H dikuadratkan, kemudian dikurangi batas bawahnya M min H, jadi X-nya diganti dengan M min H dikuadratkan. Ya, jadi ini suku yang ketiga adalah C, kita keluarkan, batas atasnya X-nya diganti dengan M plus H, batas bawahnya diganti dengan M min H. Demikian ya. Dan sekarang Anda uraikan di sini. Segitiga Newton kan di sini. Nah, dari sini kan muncul M kuad, M pangkat 3. Saya tidak diuraikan ya ini. Ini Anda dicek lagi silakan. M pangkat 3, di sini juga M pangkat 3. Pangkat 3 kan habis M-nya. Terus M pangkat 2. Ini berganti tanda ya, plus negatif plus negatif. M pangkat 2 ya, berarti 3 kali ya, 6 M pangkat 3. Ini pangkat 3 itu 1 2 1 1 3 1. Ya, dari sini ketemu mestinya kan ada 2 3 ya,
koefisiennya 3 kan, 1, 2, ingat segitiga Newton ya, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1. Nah, untuk yang suku yang kedua, 3, M-nya turun, M pangkat 2, dikali muncul H pangkat 1, ini 3 kali kan. Nah, dari sini juga ada negatif. Negatif dikali negatif sama ya, negatif 3M pangkat 2H, tapi di depannya negatif, jadi positif. Berarti menjadi 6M kuadrat H untuk suku yang kedua. Ya. Untuk suku yang ketiga, nah dari sini kalau diuraikan lagi adalah 1, 3, 3, 3, 1 ya. Berarti 3 kali M-nya turun, pangkatnya berarti 3MH pangkat 2. 3MH pangkat 2. Positif. Dari sini tadi positif, negatif, positif. 3M pangkat 2H. Tapi di depannya negatif. Berarti habis. Nah, maka ini tidak saya tulis. Ini saya langsung. Nah, kemudian suku 1, 3, 3, 1. Nah, berarti H pangkat 3 kan? H pangkat 3. Yang ini plus, min, plus, min. Min H pangkat 3. Tapi di depannya min. Jadi positif H pangkat 3. Ditambah H pangkat 3 dari yang ke depan. Jadi ditambah 2H pangkat 3. Ini kalau belum jelas silahkan diuraikan, ya dioret-oret. Maka akan ketemu untuk suku yang pertama, ya H pangkat A pangkat A per 3, ya dikali demikian. Nah, sekarang untuk B per 2. Nah, ini B per 2-nya dikedepankan. Nah, sekarang kuadrat tapi dikurangi. Dari sini muncul M kuadrat. Dari sini juga M kuadrat tapi dikurangi. Berarti sukunya kan habis. Ya. Kemudian kalau ini diuraikan suku keduanya 2MH. Nah, ini juga negatif 2MH. Di depannya ada negatif jadi positif. 2MH ditambah 2MH. Jadi 4MH. Udah. Dari sini muncul terakhir adalah H kuadrat. Sedangkan dari sini muncul positif H kuadrat. Di depannya negatif. Berarti habis. Berarti suku yang kedua ketemu B per 2 MH. Ya. Suku yang ini, yang C. Yang C, saya kira ini sudah jelas. Ya. M-nya yang habis. Ini habis, di sini min. Sedangkan H, di sini negatif, dalam kurung min H. Jadi positif, berarti 2 kali H. Ini 2 kali H. Udah, baru kita arahkan ke yang akan diketahui, yang akan dibuktikan. Nah, ini H per 3. Munculkan H per 3 di sini. Munculkan H per 3. Berarti dari suku ini, keluarkan H per 3. H per 3 untuk apa? Yang pertama ya. H-nya dikeluarkan. Nah, ini H-nya dikeluarkan. H-nya dikeluarkan. H-nya kita keluarkan. Muncul 3. Per 3-nya kan ada. Jadi A-nya dimasukkan, H-nya dikeluarkan. Gitu aja. Supaya menjadi H per 3. Arah. Kenapa Pak jadi H per 3? Karena kita akan membuktikan rumus Simpson di atas. Jadi A-nya masuk. Ya. Berarti di sini H-nya dikeluarkan. Berarti tinggal 6M kuadrat. Ditambah H pangkat 3. H-nya dikeluarkan. Berarti tinggal ditambah 2H kuadrat. Suku yang ini. Nah, sedangkan yang ini H-nya dikeluarkan. Ada H-nya. Kenapa per 3? Berarti di sini kalikan. Ini kan yang ini ya. H per 3 udah dikeluarkan, jadi H-nya ini dikeluarkan. H-nya udah dikeluarkan, B-nya dimasukkan. Berarti di sini kan muncul per 3. 3 kali 6 kan 2. Kalau dibagi ya, berarti di sini diminta 3. Berarti di sininya 6. 6 kali 1/3 kan 2. Ini juga 4 kali 1/2 kan 2. Berarti menjadi 6. Menjadi 6. 6
baru kita tulis M. Nah, itu. Kemudian untuk yang ini, 2CH, H-nya sudah dikeluarkan, ini minta 2, berarti di sini 6C. Nah, 6C dibagi 2 kan 2C. Nah, H-nya di depan. Nah, kira-kira udah. Nah, arahnya ke sini ya. Nah, katakan ini persamaan 1. Nah, yang diminta adalah H/3. Udah. Nah, sekarang karena kurva tersebut melalui ketiga titik, ketiga titik ini ya, dan titik yang kedua dan titik ketiga, melalui ketiga titik. Ya, Anda tahu ya, 3 titik ini ya, ini ya, bentar ya. Ketiga titik ini ya. Kita definisikan dulu ya. Titik ini kan. Karena kurva tersebut melalui ketiga titik, berarti titik yang ini adalah absisnya kan ini. Absisnya adalah M min H, Y0. M min H, Y0. Titik yang pertama. Ini. Ya. Kemudian titik yang kedua, ordinatnya kan M. Absisnya. Ini adalah MY1. Ini titik yang kedua. Untuk titik yang ketiga, ini adalah M ditambah H, Y2. M, H, M tambah H, Y2. Udah betul ya? Nah, karena kurva tersebut melalui ketiga titik, kita masukkan ke kurvanya. Kurvanya kan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Nah, kurvanya kan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Y-nya berapa? Ya, untuk yang ini Y-nya Y0. Anda masukkan AX kuadrat, ini X-nya, ditambah BX, ini X-nya, ditambah C. Katakan ini persamaan 2. Nah, ini diperoleh persamaan 2. Nah, ini persamaan 2. Kemudian juga melalui titik M, Y1, berarti Y-nya adalah Y1, X-nya adalah M, AM kuadrat ditambah BM ditambah C. Nah, ini sudah dimasukkan. Nah, sekarang kenapa kok Pak dikalikan 4? Nah, perhatikan yang akan dibuktikan. Ada Y0 ditambah 4Y1 ditambah Y2. Supaya simple, nanti nanti kan bingung, kok ada muncul 4, nanti dikalikan 4 lagi tambah repot. Ya. Yang ini Y0-nya sama Y0. Di sini harus tambah 4Y1, berarti kita kalikan 4. 4Y1, semua dikalikan 4, 4AM kuadrat ditambah 4BM ditambah 4C. Ini persamaan 3. Nah, sekarang untuk titik yang ketiga, Y-nya Y2, X-nya M plus H kuadrat ditambah B, X-nya M plus H ditambah C. Ini dibagaimanakan? Lihat lagi ke atas, Y2. Arahnya ke sini, berarti tetap. Ya, maka ini tetap, maka Anda peroleh persamaan keempat. Persamaan keempat, ini Y0 ditambah 4Y1 ditambah Y2. Perhatikan, Y0 ditambah 4Y1 ditambah Y2. Artinya Anda jumlahkan persamaan 2, 3, dan 4, kita jumlahkan.
Ya, kita jumlahkan ya, ruas kirinya ya, Y0 ditambah 4Y1 ditambah Y2. Nah, ini ruas kirinya udah dijumlahkan. Kita jumlahkan, yang ini saya langsung diuraikan. 6 kali M min H-nya dikeluarkan, diuraikan. M kuadrat min 4MH plus H kuadrat. Nah, untuk yang ini juga ada A-nya. Nah, kita uraikan. A-nya kita keluarkan. Nah, ya, A-nya dikeluarkan berarti tinggal 4M kuadrat. 4M kuadrat. Yang ini ada A-nya, ada yang ini. A-nya dikeluarkan. Nah, ini langsung diuraikan. M kuadrat ditambah 2MH ditambah H kuadrat. Itu untuk koefisien A, parameter A. Sekarang parameter B. Nah, parameter B ini, parameter B dikeluarkan, berarti tinggal M min H. Dari sini ada 4BM. B-nya dikeluarkan, berarti tinggal 4M. Dari sini ada B dikeluarkan, tinggal M plus H. Udah koefisien parameter M, sekarang parameter C. Nah, langsung aja ini C ditambah 4C ditambah C, akhirnya ketemu 6C. Tuh, tinggal kita sederhanakan mana apa? Kita sederhanakan ya, mana yang habis. Ya, yang habis di sini M kuadrat MH di sini. Ini habis. MH-nya kita habis, yang ini kita habis, kita coret, ya. Ini habis juga, ini habis, ya. Berarti tinggal M kuadrat dan H kuadrat. Nah, ini 1 M kuadrat, 1, 4, 1. Berarti ada menjadi 6 M kuadrat. Untuk H kuadratnya 1, di sini 1. Berarti plus 2H kuadrat. Sudah. Kemudian yang parameter B, ada yang habis, yaitu yang habis ini min H dan ini H habis. Berarti tinggal parameter M. M ditambah 4M ditambah 1M berarti 6M. Nah, ini 6C tetap. Nah, udah. Yang ini kita substitusikan ke persamaan 5. Kita substitusikan ke persamaan 5. Substitusikan persamaan 5 ini, ke persamaan 1. Nah, persamaan 1. Nah, kita substitusikan A sama dengan, ini sama enggak? Ini. Ini persamaan satunya. Kita ganti, ini persamaan 1. Kita substitusi. Yang ini persamaan 1. Persamaan 5-nya. Persamaan 5-nya. Nah, yang ini. Ini kan sama. 6 dalam kurung 6 M kuadrat ditambah H kuadrat ditambah B 6M ditambah 6C. Ini kan sama. Anda ganti dengan Y0 4Y1 plus Y2. Berarti A sama dengan H per 3. Nah, ini A sama dengan, ya, A sama dengan H per 3 Y0 ditambah Y4 tambah Y2. Ini bukti yang rumus Simpson. Nah, berarti ini kita gunakan rumus Simpson. Udah dibuktikan rumus Simpsonnya, bahwa kita pembuktian yang menggunakan rumus Simpson ini, tapi didapat dari mana? Udah dibuktikan. Selanjutnya, ini dikatakan rumus Simpson, untuk L1, pendekatannya, ya, L1 berapa? Anda tinggal ganti koefisiennya. Sekarang lihat aja, untuk menghafalkannya gampang, ya. Jadi Y0 ditambah 4Y1 ditambah Y2 untuk L1. Untuk L2 digeser. Untuk L1 yang ini kan. Y0 ditambah 4Y1 ditambah Y2. Untuk L2-nya Anda geser.
Anda geser. Karena ujung kanan dari yang ini, yang ini Y2-nya dijadikan parabola yang kedua. Parabola yang kedua kan Y1, Y3, Y4. Ya, berarti dengan cara yang sama Y2 ditambah koefisiennya Anda perhatikan. Y2 ditambah 4Y3 ditambah Y4. Itu Simpson parabola satu bias yang kedua dan seterusnya sampai yn-2 ditambah 4yn-1 ditambah yn. Lalu kita kumpulkan. Yang y0 ternyata hanya ada satu. Yang n juga sama satu. Ya, y0 ada koefisiennya satu, yaitu 1y0, 1yn. Maka dipisahkan. Nah, sekarang untuk yang koefisiennya 2. Koefisiennya 2, di sini Y2, di sini Y2. Nanti ini koefisien 4 dulu. Untuk koefisien 4 adalah Y1, Y3, sampai Yn-1. Berarti koefisiennya adalah indeks yang ganjil. Berarti Y1 ditambah Y3, kalau diteruskan ini Y5 ditambah Y7 ditambah Y9 sampai Yn-1. Untuk koefisiennya bernilai 2, berarti Y2 ada di sini 1. Dari sini juga ada 1. Nanti Y4 ini ada. Waktu bias yang ketiga, parabola yang ketiga ini kan dipakai Y4-nya. Jadi muncul juga kan di sini. Jadi yang genap 2 kali Y2 ditambah Y4 sampai Yn-2. Halo? 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 Udah jelas? Iya, Pak. Itu ya pembuktiannya. Baru kita ke buktinya. Ya. Kita coba buktinya ya. Kita ke contoh. Selesaikan contoh di atas. Ya, Anda coba bandingkan nanti n-nya sama dengan 4 karena syaratnya harus genap. Kalau tadi contohnya n-nya sama dengan 3. N-nya sama dengan 3. Berarti kan n sama dengan 3. Coba nanti Anda mana n-nya sama dengan 4. Silakan dicoba mana yang terbaik. Ya, untuk N3 Anda dikerjakan lagi yang ini untuk N3. Berarti N-nya 3, 7 dikurangi 1 itu 6. 6 dibagi 3 berarti 1,5. Haknya 1,5. Hanya 1,5. Ini saya ambil ini, nanti silakan mana kita cari errornya. Karena udah tahu nilai eksaknya 114. Dari ke metode trapesium, trapezoida, titik kiri, titik kanan, titik tengah dengan n-nya 4, lalu bandingkan dengan dengan Simpson ini. Ya, untuk n4 caranya sama kan tadi. 3/2 kan hanya. Berarti ini sebagai x1 ditambah 1,5, 1 ditambah 1,5, 2,5 atau 5/2 sebagai X1, ditambah lagi 1,5, 4 sebagai X2, ditambah 1,5, 5,5 atau 11/2, X3-nya, ditambah 1,5 adalah 7 sebagai X4. Ya, dari daftar ini tinggal Anda masukkan Y0 ada 1, ya, untuk X-nya 1, Y1-nya adalah 5/2 dikuadratkan 25/4, udah, Y ininya 4 pangkat 2, 16, ya, berarti untuk yang ketiga Y3-nya demikian, 121/4, dan Y
4-nya 49. Nah, dari tabel ini Anda tinggal dimasukkan ke sini, ke titik apa, trapesium, ya trapesium, ya berapa, tinggal angka-angkanya tabel dimasukkan berapa angkanya, titik kiri berapa, titik kanan berapa, hanya Anda cari titik tengahnya. Untuk N sama dengan 4. Ini Anda lengkapi tabelnya untuk titik tengah. Anda tengah-tengah, 1 sampai 2,5, titik tengahnya berapa. Ini juga sama, nanti dimasukkan. Untuk mencari titik tengah, Anda buatkan tabel lagi. Ini sudah saya buatkan tabel, ya, untuk trapezoida, titik kiri, titik kanan, tinggal tambahi, ya, nanti Anda bisa bandingkan. Nah, sekarang dengan Simpson, rumusnya adalah H/3, tadi Y0, ujung kiri, paling kiri ini Y0, kemudian ujung paling kanan, yang koefisiennya 1, ditambah koefisiennya 4 adalah yang ganjil. Yang ganjil apa? Y1, ini Y3 yang ganjil, ditambah 2 kali koefisien 2 adalah yang genap, adalah ini. Tinggal Anda masukkan, akhirnya ketemu ya 114. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, ini yang baik. Ya 114. Tapi Anda coba yang atas, tinggal Anda masukkan, ini datanya sudah ada, tinggal ditambah titik tengah. Kita cari lagi, kalau yang atas kan N-nya 3. Ini tidak bisa dibandingkan kan? Mana yang terbaik? Karena beda, di sini N-nya 4, di atasnya 3. Ya, karena keempat aturan di atas kan boleh genap juga. Ya, mungkin silakan ditambahi. Kira-kira demikian, jadi udah jelas yang paling bagus Simpson, itu juga tergantung daerahnya. Itu juga mungkin daerahnya. Karena dengan paraboida, ya kurvanya itu menutupi daerah yang dicari. Kira-kira demikian ya. Udah cukup, ada yang ditanyakan nggak sebelum kita akhiri? Halo? Sepertinya saat ini saya belum ada, Pak. Udah ya. Silakan dipelajari lagi ya. Kemudian silakan tidak perlu dikumpulkan, ini Anda dicek lagi ya untuk Untuk perbandingan ya. Untuk N-nya 4. Ya, saya ambil N-nya 4. Karena kalau N-nya besar itu lama menghitungnya. Itu hanya untuk membandingkan ya, metode mana untuk kasus daerah D itu yang terbaik. Kadang-kadang tergantung datarannya. Ya, jadi tidak selalu yang baik tertentu, tergantung datarannya. Ya, tergantung datarannya. Atau bisa nggak Anda cari Y sama dengan cos X? Itu mana yang terbaik? Yang penting kalau digambarkan itu hampir menutupi. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, tapi cek balan itu sama. Ya, kalau yang penting errornya itu yang paling kecil. Mungkin udah cukup demikian. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore. Hari Kamis kita lanjutkan.